Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak, siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai, kalau saja andai kata umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihissalam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demek. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir, yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat. Setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan. Berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. Dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas, ia pun memanggil Yusuf. Ada apa tuanku? Sini yang. Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa, apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis,
jantung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat. Maklum, beliau juga manusia, laki-laki, normal terlepas dari kenabiannya. Jantungnya dak-dik-duk. Kemari Yusuf, sini. Ada apa tuanku? Sudah lama Yusuf. Lama apa tuanku? Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman yang biasanya membawa keindahan, semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar, penuhi hasrat hati saya. Saya segan tuanku. Segan kenapa Yusuf? Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya. Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu? Benar, Tuhan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya. Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kit Pierce, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana, dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini. Saya malu tuanku, saya segan. Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Allah. Saya takut, saya malu kepada Allah tuanku. Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Itu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. Zulaikha senang Yusuf, Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha. Walaula an ra'a burhana rabbih. Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah, peringatan Allah. Seolah-olah dia lihat Allah mengatakan, Yusuf, ini letter S. Dilarang parkir di sini. Menurut satu riwayat, Nabi Yusuf melihat ayahnya, Nabi Yakub, melambai-lambaikan tangan menyetop. Seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya. Riwayat lain menjelaskan, seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril. Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan. Ada semut mati oleh, ada gajah mati oleh semut. Alangkah memalukan. Binatang yang begitu besar jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil. Artinya apa? Kau akan jadi orang besar Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini? Satu riwayat menjelaskan semacam itu. Sehingga mantap Yusuf, maaf tuanku, saya malu kepada manusia. Saya malu kepada majikan, tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu. Ah Yusuf, jangan sok kalem. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, melambai-lambaikan tangannya, hai tanak, Yusuf sini, Yusuf kemari. Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang. Ya namanya istri pembesar, ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia nggak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di sumur, gua pungutin. Cuma sekedar segini aja nggak mau nurutin, kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau nggak nekat.
Dia bangun dari pembaringannya, gemes, dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita diunyeng Yusuf itu. Dipaksa Nabi Yusuf berlari ke arah pintu, ditarik bajunya dari belakang oleh Zulaikha, sobek belakang bajunya ini. Begitu baju sobek, pintu terbuka, Kitfir suami Zulaikha datang. Orang Arab bilang yumsak mablul, ketangkep basah. Ketangkep basah. Merah padam muka Zulaikha, sementara Kitfir pun matanya merah. Tapi Nabi Yusuf tenang-tenang saja. Ya wong nggak salah. Tenang-tenang saja Nabi Yusuf. Bukan tenang karena pengalaman, tenang karena memang tidak berbuat yang negatif. Kadang-kadang ada juga yang tenang tapi pengalaman. Oh, buaya itu. Sudah ketahuan kepentok, ketangkep hansip, anteng aja. Itu bukan nggak salah, badak. Nabi Yusuf tenang karena memang tidak berbuat salah apapun. Nabi Yusuf tenang karena yakin dirinya benar. Sehingga mantap menghadapi kedatangan Kitfir yang sangat tiba-tiba itu. Adapun Zulaikha ketika melihat suaminya berdiri di muka pintu, cepat-cepat dia berubah siasat. Inilah salah satu kelihayan makhluk bernama perempuan. Dia pandai bersalin rupa, dia pandai bermain minyak di atas air. Melihat suaminya datang, roman mukanya pun menjadi sedih. Air mata berurai membasahi pipi. Papa, katanya. Apa balasan bagi orang yang mau menistakan istri papa? Maksudmu apa, Zulaikha? Yusuf gile. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mau menodai kehormatan saya. Dia hendak memperkosa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya, Tuan. Saya enggak. Yang benar Yusuf, enggak. Zulaikha yang memaksa saya. Betul Zulaikha, tidak. Yusuf yang memaksa saya. Sampai akhirnya salah seorang dari isi rumah itu memberikan jalan keluar. Tuan Kitfir, begini saja. Sulit memang untuk dilacak kebenarannya. Cuma periksa saja baju Yusuf. Kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobeknya di depan, Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Nah, apa artinya itu? Kalau bajunya sobek di belakang kan artinya Yusuf kabur, ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya sobek di depan, itu artinya Zulaikha nyakar-nyakarin baju Yusuf dari depan. Lihat saja, pokoknya kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan, Yusuf salah, Zulaikha benar. Ketika diperiksa, dicek bajunya, betul sobek di belakang. Artinya Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Kata Kitfir, Zulaikha, jelas sudah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan kau Yusuf, jangan ceritakan peristiwa aib ini kepada siapapun. Untuk menjaga nama baik kita bersama. Baik Tuan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Tapi ya bagaimana? Serapi-rapinya menyimpan barang busuk, toh akhirnya tercium juga. Gosip ini akhirnya tersiar di mana-mana, terutama di kalangan para pembesar. Sehingga kalau kumpul para istri pejabat, Zulaikha jadi bahan gunjingan. Kan main bini menteri demen sama budaknya. Nggak salah apa tuh, jadi bahan ejekan. Ya sebab tentu ukuran mereka yang belum pernah ngelihat Yusuf, kalau duren ketemu duren dong. Masa duren ketemu ketimun ya bonyok. Artinya nggak seimbang. Masa istri bangsawan tergila-gila sama anak angkatnya, sama budak beliannya, nggak masuk rasio itu.
Zulaikha dengar berita macam itu. Sampai dalam hatinya, pantas saja kamu ngenyek saya, kamu meremehkan saya, karena kamu belum pernah lihat potongan Yusuf bagaimana. Akhirnya dalam hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam. Suatu saat gua kerjain loh. Caranya gimana? Satu hari para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk dihidangkan makanan. Makanannya aneh. Cuma buah sama pisau. Ketika buah dan pisau sudah siap, satu orang satu. Ketika mereka sedang mengupas itu, Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, Yusuf, kau jalan dari sini ke sana, melintas. Kayak peragawati gitu. Untuk apa Tuhan? Pokoknya jalan aja dah. Nabi Yusuf jalan. Sejak beliau melangkah ke ruangan itu, semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah, semuanya tertuju kepada Yusuf. Ada yang matanya emang belok, makin belok. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga. Apa kata mereka? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka agungkan Yusuf. Wa qulna hasya lillah, mereka bilang, ini sih bukan orang nih. Ini malaikat nih. Bukan orang. Nah, orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa? Enggak berasa mau motong buah keiris tangan. Rata-rata perempuan yang ada di situ tangannya pada luka. Kenapa? Mau motong buah, mata kemana, mulut kemana, tangan kepotong. Melihat itu semua, Zulaikha puas. Nah, kamu baru melihat sekejap. Bagaimana saya yang siang malam melihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya nggak merindukan dia? Ente yang baru pernah melihat sekelebatan udah motong tangan. Saya yang tiap hari sama-sama dia nggak celeng juga udah pantas. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar, Yusuf dipojokkan, tidak cuma sekedar dipojokkan, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa kata beliau? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, penjara lebih saya sukai, penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha.